Halo, selamat sore, Raditya, Arya, dan Umay. Oke, halo. Siang, Miss. Oke, Siang, Miss. sudah dengar suara Miss atau belum nih? Radit, Umay, dan Arya? Ah, dengar, Miss. Sudah dengar dengan jelas ya? Oke, Siapa suaraku aman nggak, Miss? aman. Suaranya Umay aman nih di sini. Oke, thank you Umay. Nih teman-teman sudah join ya. Boleh dinyalakan dulu videonya nih, Radit, Arya, dan Umay ya. Aduh, Oke, Umi udah kelihatan. Ah, ini Arya. Halo Arya, selamat bergabung kembali nih. Udah lama nggak lihat Arya kemarin ya. Sudah sehat lagi Arya? Sudah sehat lagi ya. Alhamdulillah ya Arya ya. Oke, gimana kabarnya? Radit nih, dari Radit mana nih? Videonya belum kelihatan Radit. Baik aja. Baik, oke. Thank you Radit. Ini lagi libur ya, teman-teman ya? enggak, Miss. Libur? Belum, belum. Di Belum aku belum. Iya libur. sudah. Oke, Umay belum libur hari ini. eh hmm, Liburnya hari Sabtu Minggu besok ya. Hari Kamis kemarin libur nggak, Umay? Kamis ya, Kamis libur. Kamis libur tapi Jumatnya masuk ya, Umay ya. Mm-mm. Oke. Kalau Arya hari ini libur? Miss, maaf, Miss. Ini kayaknya monitor Oke, aku Umay. agak error, Miss. Oke, Keluar dulu oke. sebentar ya. Iya, iya. Oke, Umay. Kita tunggu, Umay. Aman ya. Nih, Arya hari ini libur juga atau masuk Oh, udah. sekolah tadi? Arya, audionya boleh dinyalain nih, belum kedengeran suaranya Arya. Oke. Arya hari ini tadi libur atau masuk? Libur. Libur. Hari ini libur ya. Berarti libur panjang tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Arya. Oke. Kemudian kalau Radit nih, Radit hari ini tadi berarti libur juga. Iya. Libur ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, full ya. Long weekend. Oke, gimana kabarnya, Umay? Umay? Baik, Miss. Baik, Ah, ah, sehat ya. Alhamdulillah ya. ah. Kemudian ada agenda apa nih liburan besok weekend? Udah ada agenda atau masih menyusun agenda? Liburan biasanya kegiatannya apa, Umay? Istirahat aja atau mau jalan-jalan? Kan ya biasa nih istirahat aja sih, Miss. Istirahat aja Karena ya. kalau kita itu justru sebaliknya, Miss. Misalnya kayak Hmm? Sabtu Minggu atau yang libur-libur biasa gitu, Miss. Mm-mm. Bukan libur kayak libur bersama, ya itu bolehlah jalan-jalan. Tapi kalau Iya, libur kayak libur anak sekolah itu kan banyak, weekend. Miss. Iya, benar. Banyak ini banyak apa banyak orang. Mm-mm. Kalau Istirahat libur aja ya, mendingan. anak sekolah tuh kan padat. Iya, benar. Padat banget. Nanti malah keluar ke tempat wisata full. Iya, malah nggak nyaman. Malah nggak nyaman, benar, Umay. Oke, kalau Arya gimana nih agenda liburannya? Udah ada planning belum Arya? Suaranya belum kedengaran Arya. Boleh dinyalakan audionya Arya. Tidak ada planning. Tidak ada planning? Belum ada. Belum ada planning juga Arya. Oke. Liburannya belum ada planning. Kalau Radit, udah ada planning belum liburannya? Belum ada. Istirahat juga rebahan ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi, kita lanjut lagi, teman-teman ya, materinya. Nah, sebelum itu kita main kuis dulu nih, seperti biasanya ya. Kita main kuis dulu, apalagi Arya nih udah lama nggak main kuis sama kita ya. Nih, nih ada Umay, Radit, dan Arya. Kita share screen dulu. Udah kelihatan atau belum, teman-teman? Sudah? Kita mau cari kuis apa nih hari ini temanya? Ada yang punya ide, teman-teman? Yang punya usul? Ini Miss, anu lagi Miss, apa cerdas cermat lagi. Sudah cermat lagi. Oke, siap. Umay. Ah, ini sepertinya ada yang baru join nih, Umay. Ada Kenzi dan Janet nih. Halo, selamat sore, Kenzi dan Jen. Nih, apakah sudah dengar suara Miss atau Halo, belum, Kenzi dan Jen? halo, Miss. Oke,
Sudah terdengar suara Miss ya. Kenzi dan Jen boleh dinyalakan videonya dulu nih. Kita main kuis dulu ya. Oke, gimana kabarnya Kenzi? Kenzi, Sehat, sehat. Miss. Alhamdulillah sehat ya, Kenzi ya. Kemudian Jen, gimana kabarnya Jen? Sehat juga. Oke, thank you Jen. Aman ya teman-teman ya. Hari ini kita ketemu lagi, kita main kuis dulu nih. Sebelum nantinya kita bahas materi. Oke, kita bahas apa dulu nih teman-teman? Ada yang punya request-request? Mau tentang makanan atau tentang apa untuk kuisnya? Dari Kenzi, Umay, Radit, Arya, Jen, ada ide? Banyak sekali nih. Makanan ada nih penyingkapan gambar makanan. Atau makanan khas daerah. Boleh, Miss. Makanan khas daerah aja, Miss. Oke, sip. Coba kita lihat. Makanan khas daerah nih ya, kulineran ya. Yang hobi kulineran pasti tahu nih. Daerah. Oke, kita cari dulu. Ada nih. Wawasan asal kuliner tradisional unik. Oke, ini ya teman-teman ya. Sepertinya banyak pilihannya. Ya, Kita yang pilih 25 salah soal satu. aja, Miss. Oke, sip. Nah, ini dia. Ini ya. Ready ya, teman-teman ya. Kita selenggarakan live. Nah, teman-teman boleh dibuka dulu Kahootnya. Kemudian kita siapkan pin gamenya ya. Ini yang suka kulineran di sini siapa nih, teman-teman? Ada yang suka kulineran? Biasanya yang hobi kulineran tahu tuh ya. Makanan-makanan khas daerah-daerah gitu. Atau kulineran modern, makanan modern. Nasi Makanan Padang, Miss. nasi. Umay paling suka Di nasi mana-mana ada Padang. nasi Padang, Miss. Nasi Padang ya, karena dapatnya banyak, enak gitu ya, Umay. Ini yang asalnya ada yang dari Padang, nasi Padang. Aku, Miss. Tuku, Miss. Tukunya. Oh iya, Asalnya dari Padang. Umay dari Padang ya, pantesan suka nasi Padang nih, pas banget. Berarti kalau di sana Umay udah pernah ngerasain nasi Padang yang asli, khas Padang banget ya. Iya, Miss. Tapi kalau aku dari Heeh. ininya, jadi lebih unik dia. Dia Hmm, nggak ada gitu kalau restoran yang perantauan. Tapi di sana tuh kayak iya. ikan kayak gitu yang khas. Oh, malah lebih lengkap Iya. gitu ya, nggak sama kayak Lebih nasi lengkap Padang di emang di sini ya. sana. Kalau di sini kan kalau nggak gulai rendang, Miss. Iya bener, rendang yang paling terkenal. Iya bener tuh ayam pop, rendang kayak gitu-gitu ya. Wih suka tuh. Oke, teman-teman kita masukkan pin gamenya ya. 984807 nih. Kita masukkan dulu pin gamenya. Umay, Arya, Kenzi, Jen, Radit ya. Kita masukkan pin gamenya sebelum kita Apa itu namanya? mulai. Nah ini sudah ada Arya, Radit, dan Jen nih. Masih Iya, iya. kurang Apa yang itu, Miss? Umay, iya, Kenzi. Kita tunggu dulu ya. Makanan khas daerah nih. Udah ada Umay di sini. Kita tunggu Radit. Radit sudah. Kenzi. Kita tunggu Kenzi. Oke, Kenzi sedang join. Kita tunggu dulu. Teman-teman bisa ganti-ganti itunya ya, gambarnya nih, profilnya tuh. Nah, ini ada Umay, Arya, Radit, Zen. Beda-beda ya profilnya. Oke, Kenzi, apakah ada kendala Kenzi? Sepertinya Kenzi belum join nih. Belum masuk. Wifi-nya agak lama, Miss. Oh, agak lama. Oke, Kenzi, kita tunggu dulu. Mungkin karena ini ya, kendala jaringan. Tunggu dulu aja. Oke, Arya boleh minum dulu nih. Nggak ngantuk sepertinya Arya. Minum dulu Arya, boleh disiapin minumnya. Biar tambah fokus ya. Sambil menunggu Kenzi. Oke. Oke, teman-teman. Nanti kita pembahasan materi hari ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi mungkin yang kemarin sudah mengerjakan, nanti kita kerjakan lagi di tempat yang sama ya.
Jadi ngerjainnya masih di tempat yang sama, teman-teman. Masih project yang sama ya. Tapi ada fitur tambahannya yang kita lanjutkan. Oke, ini sudah lengkap. Kita mulai aja ya, teman-teman ya. Mulai. Nih, wawasan asal kuliner tradisional. Oke, teman-teman. Sudah muncul ya. Hidangan Indonesia yang terdiri dari daging yang dibumbui, ditusuk, dan dipanggang. Nih, disebut apa, teman-teman? Wah, ini gampang banget ini. Pasti teman-teman tahu. Siapa yang suka ini? Ada gambarnya, Benar Miss. semuanya. Ada gambarnya juga. Gampang banget ya. Oke, masih awal-awal ya. Oke, ini berarti siapa cepat dia dapat ya poin yang gede gitu. Lanjut lagi, makanan khas Jawa Timur berwarna hitam pekat yang berasal dari bumbu. Nah, isian daging sapi empuk, bumbu keluak ya. Warnanya hitam tuh teman-teman. Ada yang pernah coba? Rasanya gurih, manis gitu ya. Oke, nih empat student bener ya. Rawon teman-teman. Ada yang pernah cobain rawon? Ada yang dari Jawa Saya, Timur? Oh, Kenzi sudah pernah cobain rawon. Rasanya gimana, Kenzi? Manis, gurih? gurih. Gurih. Umay, udah pernah coba? Udah, Miss. Tapi Heeh. kayaknya gitu, Miss. Ya, eh, nggak, udah banyak modif, Miss. Oke, lanjut lagi. Nah ini teman-teman, lote adalah sebutan makanan khas Sunda yang sering dianggap mirip makanan berikut kecuali apa teman-teman? Yang mirip ya, karedok, gado-gado, urap, lumpia. Kalau lumpia tuh khas Semarang. Tuh, gado-gado. Lumpia ya teman-teman ya. Kalau lumpia ada yang tahu nggak? Lumpia tuh yang bentuknya kayak gimana? Lumpia bentuknya kayak Mm-mm. altu tuh, Miss. Kayak apa? Apa sih yang di bulat-bulat gitu loh. Oke, risol itu ya. Mirip Iya, risol kayak itu risol, ya. Miss. Oke, teman-teman. Isinya Isinya apa? apa? Anu muda itu, bambu muda itu. Iya, rebung, betul. Rebung, Umay Miss. tahu. Oke, lanjut lagi teman-teman nih. Berikutnya ya. Oke, wah Jen nih, Jen di urutan pertama. Lalu ada Kenzi, Radit, Umay, dan Arya. Yuk, semangat teman-teman. Lanjut lagi ya. Ikon kuliner di kota tersebut yang terbuat dari campuran ikan tenggiri yang dicampur tepung sagu adalah apa teman-teman? Apakah papeda, laksan, tekwan, atau pempek nih? Ada yang pernah lihat? Nah, ini sepertinya Rifano baru saja bergabung. Halo Rifano, selamat sore Rifano. Selamat bergabung ya. Rifano kita main kuis dulu nih. Teman-teman lagi masuk di Kahoot. Rifano boleh join ya. Untuk pin gamenya, apakah kelihatan Rifano? 98, terus berapa itu? Di bawah itu, apakah kelihatan Rifano? Kelihatan. Oke, mantap. Rifano boleh join ya. Kita main kuis dulu nih biar seru. Oke, kita lanjutkan lagi. Next question. Nanti Rifana boleh join ya sambil join. Oke, teman-teman. Soal berikutnya ya. Tinutuan adalah kuliner khas dengan berbagai macam sayuran dimasak bersama beras menjadi bubur. Yang kenal berasal dari yang kental ini ya. Berasal dari mana nih? Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Kenzi, Rifano, Umay, Radit, Jen. Arya, oke, Sulawesi Utara loh. Bener nih, siapa yang tahu teman-teman? Ada yang pernah makan? Ada yang tahu teman-teman? Tahu, Miss. Tahu, wah, Umay tahu. Udah pernah makan? Udah pernah coba? eh yang dibuat mama, Miss. Anu Oh, sendiri. oh bikin sendiri. Tutorial sendiri. Tutorial sendiri. Wih, tahu ternyata udah pernah makan juga nih Umay. Lengkap ya. Lanjut lagi teman-teman. Makanan khas Lampung ini memiliki cita rasa pedas, segar, biasanya dihidangkan pada acara pernikahan dan syukuran. Apa nih teman-teman? Ada yang tahu nih makanan khas Lampung ternyata. Sepertinya ada ikannya ya teman-teman ya. Ikan apa itu? Ikan kayak
Oh, namanya seruit ternyata. Ini Miss baru tahu nih. Seruit. Teman-teman tahu loh. Keren nih. Siapa yang sudah pernah Yang makan seruit? lainnya salah Miss soalnya Miss. Tempoyak tuh bukan dari itu, bukan dari Oke. Lampung. Teman-teman tahu ya. Seruit. Udah pernah makan? Teman-teman, siapa yang udah pernah tahu makan? Belum. Belum, lanjut lagi ya. Jen masih di urutan satu nih. Jen sepertinya tahu makanan-makanan khas daerah ya. Lanjut lagi. Fermentasi ikan air tawar dari Kalimantan Selatan nih disajikan sebagai lauk pauk yang dibumbui cabai dan garam. Apa nih teman-teman? Apakah tumpeng, pakasam, berem, atau peyem? Kalau berem itu ini ya dari ketan tuh ya teman-teman ya. Pakasam. Kalau peyem itu dari singkong. Ada yang tahu peyem? Ada yang tahu? Terus habis itu kalau tumpeng tuh nasi ya, nasi tumpeng. Pakasam itu ternyata jawabannya teman-teman. Fermentasi ikan tawar. Oke, kita lanjutkan lagi. Zen masih di urutan satu. Kemudian ada umai. Berikutnya, makanan tradisional bahan pokok menggunakan sagu. Ya, dianggap sebagai makanan khas dari Papua. Jadi dari sagu, teman-teman. Seperti bubur sagu ya. Kelihatannya nih. Oke, papeda. Bener ya, bener semua dong ini. Papeda. Wih, naik semua nih poinnya. Mantap, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Hidangan penutup tradisional Indonesia yang terbuat dari ketan dan santan. Wah, ini enak nih, teman-teman. Ada yang suka? Yang dilumuri kelapa itu ya. Terus dalamnya gula Jawa, gula merah. Oke, jawabannya adalah klepon ya. Kenzi sudah kembali lagi. Tadi ada klepon nih, Kenzi. Lanjut ya, berikutnya. Bahan apa yang memberikan warna kaya dan gelap pada hidangan Indonesia? Rendang. Nah, ini tadi Umay nih yang dari Padang nih, rendang. Apa nih, teman-teman, yang bikin warnanya pekat ya dan gelap? Ya, hidangan rendang. Apakah kecap, santan, kelapa parut? Oke, kelapa parut ternyata teman-teman ya. Supaya rasanya gurih, terus warnanya juga pekat itu ya dari santan kelapa tadi. Oke, mantap teman-teman. Kita lanjut lagi. Berikutnya nih, hidangan minuman penutup tradisional Indonesia yang terbuat dari ketan, santan, dan gula merah. Yang suka ini, siapa yang suka ini? Yang enaknya dikasih es itu ya, dingin-dingin, segar. Nih, Radit, Jen, Arya, Rifano. Oke, bener semua. Mantap. Cendol ya. Ada es cendol. Oke, Jen masih di urutan satu. Lalu ada Umay. Berikutnya, makanan tradisional Indonesia dalam menyajikan nasi yang dibungkus daun pisang nih. Namanya apa nih teman-teman? Warnanya kuning. Itu dari kunyit ya. Terus ada tumpengnya nih. Nasi kuning. Oke, mantap. Bener semua ya. Teman-teman tahu ya. Lanjut lagi. Next question. Makanan tradisional Sulawesi Selatan, teman-teman ya. Yang terbuat dari ikan tenggiri yang dipanggang dan disajikan dalam sambal terasi. Wah, dari ikan tenggiri. Namanya apa nih? Apakah coto Makassar, kondro, palu basa, atau ikan bakar rica-rica? Dari ikan tenggiri ya, ikan bakar rica-rica ya yang ada ikannya yang terakhir itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ini Jen, Umay, Radit, Radit urutan tiga. Lanjut. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan makanan tradisional dari Sumatera Utara, teman-teman? Dari Sumatera Utara, apakah Bika Ambon, sate Padang,
soto Medan, atau lontong sayur nih? Sate Padang, teman-teman ya, ternyata. Oke, lanjut lagi. Next question. Makanan yang terbuat dari daging bebek yang diolah dengan berbagai rempah dan dibakar hingga matang berasal dari Bali. Namanya apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Apakah nasi liwet, sate Padang, bebek panggang, atau bebek betutu, teman-teman? Ada yang tahu nih yang dari Bali ya? Makanan dari Bali. Oke, ternyata bebek betutu ya, teman-teman ya. Kalau yang dari ayam, ayam betutu. Ini bebek. Lanjut lagi. Jen masih di urutan satu. Next, berikutnya. Binta bila biluhuta adalah makanan khas yang terbuat dari sagu yang diolah menjadi bubur dan disajikan dengan ikan. Berasal dari mana, teman-teman? Apakah Jawa Timur, Riau, Sulawesi Tengah, atau Gorontalo? Ada udangnya ya di sana ya. Terus ada buburnya. Buburnya itu dari sagu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini siapa yang dari Sulawesi Tengah, teman-teman? Ada? Belum ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan sampai nomor 20 ya, teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali soalnya. Kue tradisional dari daerah Medan bertekstur lembut dan berlapis aroma pandan. Rasanya manis dan legit. Apa nih teman-teman yang lagi viral kemarin? Ya, warnanya kuning ada rongga-rongganya tuh, teman-teman. Namanya adalah Bika Ambon yang dijawab telepon. Ini namanya Bika Ambon, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, makanan apa yang terbuat dari singkong yang diparut, lalu dicampur dengan gula, lalu dibungkus daun pisang, teman-teman nih. Nih, getuk ya. Aduh, habis jawab. Aduh, ternyata ada ininya, ada opsinya. Getuk ini, getuk lindri namanya ya. Getuk lindri. Oke, kita lanjut lagi. Next. Jen, nah masih di urutan satu. Oke, nomor 19 ya. Dua soal lagi, teman-teman. Roti disajikan bersama dengan kuah dari kambing dan acar nanas berbentuk jala nelayan dan dengan kuah yang gurih. Namanya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Bika Ambon sepertinya bukan. Gulai kambing atau rendang atau roti jala? Roti jala. Karena kalau rendang nggak mungkin ya. Gulai kambing juga bukan. Jadi roti jala kemungkinan. Oke, kita lanjutkan. Satu soal lagi teman-teman. Nah ini Jen, kemudian Kenzi naik ya. Satu soal ini yang terakhir ya teman-teman ya. Makanan tradisional apa yang terkenal dari daerah Jawa Tengah dan terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dari daerah Jogja. Telur, telur. Oke, dari daerah Jogja nih pasti tahu teman-teman. Kenapa ada Gudeg. dua rendang? Ada dua rendang. Oke Arya, gimana? Ada dua rendang. Ada dua rendang ya? Oh iya. Rendangnya double ternyata, bener. Jawabannya adalah gudeg. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, di urutan satu ada Jen. Urutan dua ada Umay. Urutan tiga ada Radit. Urutan empat ada Kenzi. Kemudian Arya dan Rifano. Oke. Oke teman-teman, kita tutup dulu untuk kuisnya ya. Kita akan beralih pada materi hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan lagi materi yang sempat kita bahas ya. Proyek kita masih sama, teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita akan melanjutkan aplikasi yang sedang kita buat ya. Aplikasinya apa namanya, teman-teman? Masih ingat? Coba boleh dinyalakan audionya nih, belum kedengeran. Aplikasinya namanya apa nih, teman-teman? Yang kita Memori card buat ya. kemarin.
Iya, benar. Aplikasi memory card ya, betul. Nah, ini aplikasi memory card kemarin tujuannya aplikasinya buat apa nih, teman-teman? Memory card itu isinya apa sih? Tanya jawab. Tanya jawab, betul. Thank you, Radit ya. Betul banget. Jadi, aplikasi memory card yang disebutkan Umay tadi, nah itu disempurnakan sama Radit ya. Ternyata dia adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan pertanyaan dan jawaban ya. Jadi seperti kuis, seperti saat teman-teman bermain Kahoot tadi ya. Itu kan ada pertanyaan, kemudian jawaban gitu ya. Nah, jadi kita bikin seperti itu teman-teman ya. Aplikasi namanya Memory Card. Kemudian kita akan bahas dulu untuk bagian-bagian yang perlu teman-teman kerjakan. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah mengerjakan yang warna hijau itu ya. Yang warnanya hijau apakah kelihatan teman-teman? Kita slideshow aja ya, biar kelihatan lebih jelas. Nah, kemarin teman-teman sudah membuat sebuah jendela aplikasi yang pertama untuk menampilkan pertanyaannya. Nah, ini sudah kita kerjakan kemarin untuk menampilkan formulir pertanyaan itu yang isinya pertanyaan, kemudian ada tombol ya, ada label-label, widget-widget itu teman-teman. Nah, itu sudah kita buat. Kemudian pada bagian formulir pertanyaan terdiri dari widget ada beberapa macam ya. Kemarin ada label, kemudian ada widget tombol ya, push button. Kemudian ada radio button itu. Nah, untuk radio buttonnya, dia adalah opsi-opsi jawabannya kemarin ya. Kita gunakan sebagai opsi-opsi jawaban. Nah, lanjut lagi. Kemudian ada tampilan tata letak utama. Kalau tampilan tata letak utama ini adalah tampilan secara utuh teman-teman ya. Jadi ada garis bantu kemarin horizontal dan vertikal yang kita gunakan itu kita susun menjadi sebuah tata letak utama ya di dalam satu jendela pada formulir pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagian yang kedua adalah untuk menampilkan formulir tanggapannya. Nah, jadi selain pertanyaan, ada juga formulir untuk tanggapan. Nah, isinya apa saja? Oh, ternyata kita buat dulu widgetnya ya. Kita buat widgetnya, kemudian setelah dibuat widgetnya, ada lokasinya berdasarkan tata letak. Kita siapkan dulu, mau ditaruh di kanan, di tengah, atau di kiri ya. Teman-teman bisa sesuaikan menggunakan garis bantunya, apakah horizontal atau vertikal. Kemudian ada tampilan tata letak utama itu sama seperti tadi, kita tampilkan secara utuh satu layar gitu. Nah, itu untuk bagian-bagian yang sudah teman-teman kerjakan untuk formulir pertanyaan dan juga tanggapan. Kemudian, hari ini nanti teman-teman akan melanjutkan lagi di bagian yang ini. Nah, ini dia yang akan teman-teman kerjakan nanti, yakni penanganan event ya. Penanganan event terdiri dari apa saja, teman-teman? Boleh dibantu jawab nih, siapa yang mau bantu jawab? Penanganan event terdiri dari apa dan apa, teman-teman? Penanganan event, coba pengen dengar suaranya Kenzi nih. Penanganan event terdiri dari apa dan apa, Kenzi? Menangani klik pada tombol menjawab, Oke, memproses kelar yang kemudian ditekan. oke, mantap. Thank you, Kenzi ya. Bener banget. Jadi yang pertama, kita akan membuat untuk penanganan klik pada tombol menjawab. Jadi kita buat sebuah tombol, kita sebut dengan widget push button, kita kasih keterangan answer atau menjawab di sini ya. Kemudian setelah itu kita tentukan ketika kita klik tombol tersebut apa yang akan terjadi. Nah, itu yang di bagian ini teman-teman, saklar yang ditekan ya. Jadi ketika tombol tersebut diklik, maka akan muncul tampilan screen selanjutnya gitu ya. Screen selanjutnya, misalnya dari yang semula tanggapannya formulir ya teman-teman ya, muncul yang formulir pertanyaan, kemudian kita klik tombol answer, maka akan muncul, oh jawabannya benar atau salah gitu ya. Jadi nanti ada sebuah tindakan atau penanganan event ini teman-teman. Nah itu yang akan kita kerjakan hari ini, fokusnya di situ. Oke, kita lanjut lagi ya berikutnya. Nah ini adalah poin-poin nanti yang kita bahas hari ini. Sebelum kita mengerjakan ya progres-progres berikutnya, kita review sedikit materi tentang PyQt nih. Masih ingat teman-teman? Library PyQt itu digunakan untuk apa nih teman-teman? Library PyQt itu apa sih? Siapa yang masih ingat? Library PyQt. Nih, Rifano boleh
Pengen dengar suaranya Rifano nih. Rifano, menurut Rifano, library Python itu digunakan untuk apa nih, Rifano? Bikin Mm-mm. aplikasi. Oke, untuk membuat aplikasi ya. Oke, mantap. Thank you, Rifano. Nah, jadi betul banget yang dikatakan sama Rifano. Library Python ini nanti kita gunakan untuk membuat aplikasi. Aplikasi apa? Nah, ini aplikasi desktop yang teman-teman buatnya. Jadi perbedaan aplikasi desktop dan mobile kemarin teman-teman sudah tahu ya. Contoh dari aplikasi desktop ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Chrome, dan lain-lain. Kalau mobile itu aplikasi yang ada di handphonenya teman-teman ya, di smartphone. Kemudian untuk PyQt ini merupakan library yang berisi banyak sekali modul-modul ya. Modul itu adalah file kumpulan dari banyak fungsi. Jadi isinya itu kalau kita bedah teman-teman ya, library PyQt itu isinya banyak sekali file-file yang berisi fungsi-fungsi yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi, seperti membuat widget, kemudian mengatur tata letak, dan lain-lain ya. Jadi isinya banyak sekali pada library Python. Makanya kita sebut dengan library Python ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah itu kita bahas tentang bagaimana cara kita menghubungkan dengan library Python. Nah, caranya yang pertama ini teman-teman. Coba Arya, boleh dibantu baca Arya. Bagaimana cara kita menghubungkan library Python from PyQt 5? Boleh dibantu baca sama Arya ya. Qt Mm-mm. core import Qt from the UI PyQt 5. Mm-mm. 5 Qt widgets import Q Oke. application Q widget Q push button Q label Q box layout. Oke, thank you Arya. Mantap ya. Nah, yang disebutkan sama Arya tadi adalah kode bagaimana cara kita menghubungkan dengan library dan juga beberapa komponen yang ada di dalam library PyQt. Nah, jadi yang pertama, komponen PyQt yang terbesar itu ada dua bagian, teman-teman. Nah, ini ya, Qt. Qt Core, teman-teman. Qt Core ya. Ada Qt Core, kemudian dia berisi Qt, kemudian ada Qt Widget yang berisi beberapa jenis komponen. Ada Q application, Q widget, Q push button, Q label, Q VBox layout. Nah, itu masing-masing komponen memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman. Apa saja? Oh, ternyata Q application digunakan untuk apa nih? Coba siapa yang mau bantu? Tadi sudah dengar suaranya Arya, Umay udah, terus Kenzi udah, Rifano udah. Apa lagi ya? Radit udah. Jen nih, Jen. Miss pengen dengar suaranya Jan nih. Coba Jan boleh bantu baca ya. Untuk Q application sampai Q VBox layout berdasarkan ini tujuannya digunakan untuk apa saja boleh dibantu sebutkan ya, Jan ya. Aplikasi Q application, Oke. penerapan aplikasi Q widget, prasasti Q label, tombol Q push button, garis panel vertikal, Q box layout. Oke, mantap Jen. Thank you. Nah, tadi teman-teman ya, yang sudah dibacakan dan disebutkan oleh Jen ya, betul sekali. Jadi Q application itu kita gunakan untuk membuat objek aplikasi. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan label-label dan juga widget-widget lainnya, kita buat dulu objeknya. Oh, ternyata kita mau membuat aplikasi. Nah, kemudian setelah kita sebutkan objek aplikasi, kita bisa menambahkan widget-widget di dalam jendela tersebut. Nah, kita membuat terlebih dahulu jendela aplikasinya. Jadi kita buat jendela dulu. Kotak itu teman-teman ya, itu adalah sebuah jendela aplikasi. Kemudian setelah kita buat jendela aplikasi, kita buat label. Nah, prasasti ini maksudnya adalah label teman-teman ya. Kita bisa menambahkan label atau keterangan ya, teks di dalam sebuah aplikasi. Itu kita sebut dengan label. Kemudian ada Q push button ya, push button. Q push button itu kita gunakan untuk membuat sebuah tombol yang bisa kita klik ya, kita pencet. Nah, ini untuk widget push button. Kemudian ada QV box layout, itu kita gunakan untuk membuat garis panduan vertikal.
Nah, secara vertikal. Kalau ada V, berarti nanti dia vertikal. Kalau H ya, Q H box layout berarti dia membuat tampilannya secara horizontal. Kalau vertikal seperti ini, kalau horizontal seperti ini, ke kanan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita bahas ya, next. Nah, sekarang kita bahas tentang pemrosesan event ya. Bagaimana cara menangani event menggunakan mouse ya? Ketika teman-teman sudah membuat tombol ya, kita siapkan tombol answer di sini. Kemudian teman-teman klik tombol tersebut. Nah, ketika teman-teman klik tombol tersebut ya, button dot click, maka dia akan otomatis menghubungkan dengan fungsi show result. Nah, fungsi show result itu apa? Oh, ternyata kita definisikan bahwa fungsi show result itu nantinya akan berisi bagaimana tindakan ketika kita klik tombol tersebut. Nah, ternyata kita bisa tambahkan, misalnya dia akan ditampilkan jendela yang kedua gitu ya. Jadi ada jendela tambahan-tambahannya yang akan dimunculkan ketika teman-teman klik tombol tersebut. Jadi kita bisa tuliskan pada fungsi show result. Oke, lanjut ya teman-teman. Berikutnya, nah bagaimana cara kita untuk mengatur lokasi ya, mengatur widget dalam grup nih. Kita buat terlebih dahulu sebuah group box. Nah, apa ini group box? Siapa yang masih ingat teman-teman? Apa itu group box? Nih, siapa yang masih ingat apa itu group box? Umay, Radit, Arya, Kenzi, Jen, Rifano. Siapa yang masih Grup ingat? box yang ada di bawah itu bukan, Miss, yang ada opsi-opsinya itu. Oke, ya betul Umay ya. Jadi yang ada opsi-opsinya kemarin kita satuin ya di dalam sebuah kotak. Itu namanya adalah group box. Ya, Oke. yang ada radio button. Oh iya, betul banget. Yang ada radio button. Nih, betul, Umay. Thank you ya, Umay ya. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Setelah itu, group box-nya, kotaknya kita kasih keterangan. Opsi. Nah, ini dia. Jadi, kita tambahkan string di sini. Dengan tanda petik. Kemudian, setelah itu, kita akan membuat objek radio button yang disebutkan sama Umay tadi. Radio button satu, ya, berisi sebuah keterangan. Opsi jawaban, NC misalnya. Kemudian kita definisikan, oh ternyata dia adalah radio button. Setelah itu, kita buat layout quest, yang mana layout quest itu tampilannya secara horizontal. Maka kita menggunakan QHBox layout. Setelah itu, kita akan menambahkan widget di dalam tampilan secara horizontal tersebut. Ya, yang horizontal tadi garis seperti ini, kita mau menambahkan RBTN1 atau radio button 1 ya. Opsi yang pertama kita taruh sini. Nah, itu. Terus radio button 2 taruh di sini. Terus radio button 3 taruh di sini gitu ya. Radio button 4 taruh di sini. Nah, masing-masing ini ada yang garis bantunya, teman-teman. Ada yang secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, masih ingat ya, teman-teman ya. Ada layout di dalam layout kemarin. Nanti kita bahas lagi. Ya, step berikutnya di sini ada radio group box. Kita set layout menjadi layout quest. Nah, jadi kita buat setting layoutnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk RBTN1 widget yang kita tambahkan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut Paham. lagi. Oke, belum ada ya. Berarti sudah cukup paham, teman-teman. Kita bahas dulu di sini. Nah, tadi yang disebutkan oleh teman-teman ya. Ini yang dimaksud dengan RBTN atau radio button ini loh, teman-teman. Terutama yang baru saja join kemarin ya, yang tidak masuk beberapa kali tuh. Si Arya boleh dilihat dulu nih ya. Jadi di sini ada RBTN 1, kemudian RBTN 2 Arya ya. Lalu ada RBTN 3, itu yang kulims, RBTN 4 itu yang allowed. RBTN itu apa sih, Miss? Nah, RBTN itu adalah singkatan dari radio button. Radio button tuh yang lingkaran-lingkaran ini loh. Nah, jadi dia bisa diklik salah satu. Ini kan ada pertanyaannya tuh. Terus habis itu ada opsi jawabannya, A, B, C, D gitu ya. Jadi kita bisa klik salah satu dari keempat jawaban tersebut. Nah, ini kita tampilannya menggunakan radio button. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya di sini untuk tampilannya terlebih dahulu kita bahas ya. Kita buat sebuah jendela aplikasi. Kita beri judul memory card. Kemudian terdapat widget apa saja di sini, teman-teman? Which nationality does not exist itu
termasuk widget apa nih? Siapa yang masih ingat? Widget apa di sini? Apakah label atau push button atau radio button? Label, Miss. Label. Iya, label ya. Betul. Pintar teman-teman ya. Thank you Umay dan Radit. Betul sekali. Ini adalah label teman-teman ya. Teks yang kita tambahkan. Kemudian ada answer option. Nah, ini tadi. Kita buat sebuah kotak nih. Kita beri nama answer option. Kotak tersebut namanya apa teman-teman tadi? Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Namanya adalah Radio button. radio button itu yang ini ya. Iya, betul. Radio button yang ini. Kemudian yang untuk membungkus radio buttonnya di sini namanya apa nih, teman-teman? Ada yang masih ingat? Group box. Ya, group box. Oke, thank you Kenzi. Group box ya. Jadi ini adalah group box. Answer option merupakan group box ya, kotak tadi teman-teman. Jadi kotak ini kita sebut dengan group box. Kemudian di dalamnya yang lingkaran-lingkaran ini itu namanya adalah radio button. Nah, itu ya. Kemudian lanjut lagi. Kalau yang ini teman-teman, apa ini dia? Widget apa ini? Answer nih. Masuknya widget apa nih? Siapa yang masih ingat? Itu itu button ya, Miss. Iya, namanya push button ya. Terus button ini. Oke, mantap ya. Ini adalah push button. Kita beri keterangan answer di sini. Nah, itu untuk tampilan dari jendela aplikasi yang nanti kita buat, teman-teman ya. Ini untuk tampilan utama atau main window. Nah, main window, bagaimana cara bikin tampilan seperti ini? Nah, tentunya kita memiliki kode. Teman-teman kemarin sudah mengerjakan ini ya. Untuk kodenya, yang pertama kita mulai dari radio group box. Yang mana dia merupakan sebuah group box tadi ya, kotak ini tadi. Group box itu yang mana? Yang ini loh. Nih, kotak ini ya. Ini adalah group box. Jadi group box tersebut kita kasih keterangan answer option. Tuh, cara bacanya seperti ini. Kemudian di dalam group box isinya apa saja? Oh, ada radio button 1, 2, 3, dan 4. Kemudian radio button RBTN 1, 2, 3, dan 4 merupakan sebuah objek radio button. Masing-masing kita beri keterangan. Ada Anes, Smurf, Coolimps, dan Allows. Selanjutnya, kita buat layoutnya. Nah, kalau layout ini adalah garis bantunya, teman-teman ya. Kita tentukan apakah dia horizontal atau vertikal. Kita bahas dulu nih dari yang pertama. Jadi ada layout answer 2 ya. Lalu ada layout answer 3, layout answer 1. Kita bahas mulai dari layout answer 2 dulu. Jadi untuk layout answer 1, dari layout answer 1 dulu ya teman-teman ya, biar nggak pusing nanti. Dari layout answer 1. Layout answer 1 itu berisi sebuah tampilan secara horizontal. Kemudian dari layout answer 2 itu berisi sebuah tampilan secara vertikal. Lalu untuk layout answer 3 itu berisi sebuah tampilan aplikasi secara vertikal juga. Sama ya. Berarti di sini ada 2 vertikal dan 1 horizontal. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menambahkan ya. Yang pertama untuk layout answer 1 dulu. Oh, kita definisikan pada layout answer 1 kita akan menambahkan layout answer 2 dan layout answer 3. Nah, jadi ada layout di dalam layout. Tadi yang Miss maksud ini loh. Jadi ada layout di dalam layout. Jadi layout 2 dan 3 ini berada di dalam layout answer 1. Gitu. Kemudian kita bahas lagi ya. Nah, layout answer 2 tuh yang mana tuh, Miss? Gitu kan. Oh, ternyata layout answer 2 itu berisi widget RBTN 1 dan RBTN 2. Yang mana tuh? Yang ini ya, teman-teman ya. Annets dan Smurf. Nah, ini secara horizontal apa vertikal? Nah, ternyata secara vertikal. Karena letaknya atas bawah tuh. Ya, jadi ini adalah layout answer 2. Kemudian ada layout answer 3. Layout answer 3 itu berisi widget RBTN 3 dan 4. RBTN 3 dan 4 itu yang mana? Yang ini loh, Coolimps dan Allows ya. Letaknya juga secara vertikal ya. Maka ini adalah layout answer 3. Nah, udah terjawab ya. Layout answer 2 dan 3 sudah. Kemudian layout answer 2 dan 3 ini berada di dalam layout answer 1 ternyata.
Taunya dari mana? Dari sini, teman-teman. Dari kode yang di bawah ini. Layout answer 1, add layout, layout answer 2 dan 3. Nah, jadi ini keduanya berada di dalam layout answer 1. Nah, layout answer 1 yang mana? Ini, teman-teman. Garis bantunya kita kasih warna lain ya, warna ungu. Garis. Nah, ini dia, garis bantunya. Yang ini secara horizontal. Nah, ini layout answer 1 secara horizontal. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi sudah tahu perbedaan layout answer 1, 2, dan 3 ya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu? Belum ada Untuk nih. layout yang ini belum ada? Belum. Belum ada. Umay belum ada. Kenzi? Belum ada. Radit? Oke, Radit? Belum ada juga. Arya? Belum ada. Jen? Apakah ada yang mau ditanyain dari Jen? Suaranya belum kedengeran, Jen? Belum ada? Atau ada yang mau ditanyakan? Yang mana nih, Jen? Suaranya belum kedengeran, Jen. Belum masuk ya. Oke, Jen, sepertinya ada kendala sama audionya Jen ya. Nanti Jen boleh diketik kalau ada pertanyaan ya tentang slide yang ini yang kita sedang bahas nih. Kemudian dari Rifano, apakah ada yang mau ditanyain dari Rifano? Tidak. Tidak ada. Oke, mantap teman-teman. Berarti sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari Miss yang di bagian ini. Lanjut lagi berikutnya, kita bahas next slide. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Kemudian teman-teman, selain kita membuat garis bantu vertikal dan horizontal, teman-teman juga bisa menempatkan ya posisi-posisinya. Apakah dia align center, ya? Align high center, siapa yang tahu nih? Align high center maksudnya apa nih teman-teman? Siapa yang masih ingat? Align high center. Align H berarti H itu horizontal ya. Berarti rata tengah horizontal. Gimana tuh rata tengah horizontal? Ada yang bisa menggambarkan? Siapa yang mau bantu coret-coret? Rata tengah gini ya, Miss. Oke. Oh iya, betul. Ya, rata tengah horizontal berarti horizontal gimana? Eh, Gini. Iya, gini ya, Miss. Iya. ini ya, horizontal. Jadi kalau kita gambarin ya, ketika misalnya teman-teman punya sebuah jendela aplikasi, kotak seperti ini ya, ini jendelanya, anggap aja ini adalah jendela. Kemudian ketika teman-teman menambahkan widget-widget, nah widgetnya secara horizontal align v-center. Nah berarti bukan seperti ini. Bentar, sorry. Kita hapus dulu. Kemudian kita buat rata tengah ya, secara horizontal. Misalnya terdapat dua widget nih, dua tombol ya, maka letaknya akan seperti ini teman-teman. Berada di tengah dan secara horizontal. Nah, ini kalau ada dua objek, dia akan kelihatan horizontal atau vertikal. Kalau gambarnya buttonnya cuma satu, tidak kelihatan ya, dia penting dia align center aja gitu. Kemudian ada align v-center. Nah, kalau align v-center ini yang bagaimana? Seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman punya sebuah jendela aplikasi, kemudian kita buat rata tengah secara vertikal. Jadi buttonnya itu ada dua, terus letaknya ada di tengah. Tapi atas bawah karena vertikal. Nah, ini perbedaan antara align high center dan align v-center ya. Itu pada posisinya horizontal dan vertikal. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya ada stretch. Nih, siapa yang masih ingat apa perbedaan stretch dengan set spacing? Nih, perbedaan stretch dengan set spacing. Sama-sama memberikan peregangan, kemudian, oke, Reddit. Stretch. Nggak jadi. Hmm. Oke, jadi. Oke, coba siapa yang mau bantu Ini, nih? Miss, regang. Jarak antar itu, Miss. Jarak antar, Mm-mm. jarak antar objek. Jarak antar objek. Oke, good ya. Jadi antar widget itu ya, Uma ya. Iya, Miss. Ya, Antar. oke, good, thank you, Umay. Jadi peregangan widget, jadi jarak antar widget. Ketika teman-teman menambahkan dua tombol di sini ya, nah kita bisa kasih jarak tuh antara kedua objek ini, dua widget ini. Kemudian yang kedua ada set spacing. Ketika teman-teman ingin memberikan jarak juga, tapi antar garis bantu tadi. Jadi ada layout answer one, layout answer two, layout answer three gitu ya. Kita mau kasih jarak antara ketiga layout tadi.
Nah, jadi kita bisa pakai set spacing. Jadi sama-sama memberi jarak, tapi bedanya kalau stretch itu antar widget, kalau set spacing itu antar garis. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sudah bisa ditangkap untuk perbedaan stretch dan set spacing? Coba, boleh diulangi lagi. Siapa yang mau bantu? Oke, Radit, sudah bisa? Coba, Radit boleh bantu jelaskan lagi, Radit. Menurut Radit, Pak, bahasa Radit sendiri, yang Radit pahami. Stretch itu peregangan objeknya sendiri. Oke. Kalau set spacing itu adalah peregangan jarak antar objeknya. Oke, ya, oke, thank you Radit ya, betul. Jadi jarak antar objek tadi ya. Oke, mantap. Berarti teman-teman sudah paham ya untuk stretch dan set spacing. Kita akan lanjutkan lagi berikutnya setelah ini kita bahas lagi tentang peregangan. Nah, ini sudah kemarin. Teman-teman bisa percobaan aja kalau menambahkan set spacing dan stretch-nya ya. Kemudian ada align left nih, teman-teman. Tadi ada align center ya untuk rata tengah. Kalau align left, nah ini posisinya contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk align left dia akan rata kiri. Misalnya teman-teman punya sebuah jendela ya. Terus ada dua objek, align left, align V left misalnya. Berarti vertikal di kiri. Nih, berarti ada di sebelah kiri gitu ya munculnya. Kalau center, berarti di tengah. Kalau yang right, berarti dia rata kanan. Nih, berarti ada di sini. Gitu. Jadi nanti tergantung perintahnya teman-teman. Mau ditaruh sebelah mana gitu posisinya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, sekarang kita bahas tentang penambahan ini teman-teman. Penanganan event ya. Penambahan kode untuk penanganan event. Jadi ketika teman-teman klik tombol yang tadi kita buat, ya ini ada tombol ya. Tombol answer di sini. Ketika kita klik tombol tersebut, apa yang akan terjadi? Nih, siapa yang tahu? Kemarin, ketika kita klik tombol answer, apa yang muncul, teman-teman? Siapa yang masih ingat? Ketika kita klik tombol answer, apa yang akan muncul? Apakah jendela selanjutnya? Jendela apa, teman-teman? Ini kan ada pertanyaan tuh. Terus ada opsi jawabannya ya, A, B, C, D. Terus kalau kita pilih misalnya jawabannya yang ini, gitu ya. Kita nggak tahu tuh benar atau salah jawaban kita. Terus habis itu kita klik answer dulu untuk ngecek jawabannya. Benar apa salah ya, gitu kan. Kita klik answer. Nah, setelah kita cek, oh ternyata muncul tuh. Jendela apa, teman-teman namanya? Jendela berisi apa? Boleh, bahasa teman-teman sendiri. Nggak harus yang bahasa teknis. Bahasa yang mudah dipahami aja. Jendela yang Jendela. berisi hasil dari perintah sebelumnya nih. Oke, good. Ya, betul. Ya, Umay. Berisi jendela yang berisi perintah dari sebelumnya ya. Jadi Iya, Miss. Misal isinya kita nanti, jawab mm, 1861, oke. setelahnya itu apa korek atau benar gitu. Nah, betul. Iya, good. Bagus nih, Umay. Betul banget. Jadi nanti akan muncul keterangan. Apakah jawabannya benar atau salah ya? Correct or incorrect. Kemudian ada keterangan juga di sana. Jawabannya ternyata yang benar ini loh gitu. Misalnya salah ya. Kalau misalnya udah benar, ya udah tuh kita kasih congrats misalnya gitu. Nah, itu untuk additional window ya, atau jendela tambahannya. Oke, mantap teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi ketika kita klik tombol answer, maka akan muncul jendela berikutnya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti, yang kita tambahkan kodenya. Ya, berarti sudah paham ya, teman-teman ya. Tuh, tadi yang kita bahas ini loh maksudnya. Tuh. Jadi kita klik dulu tuh, pilih yang mana. Misalnya ini. Kemudian kita klik tombol answer. Nah, kemudian jendela yang sudah kita klik tadi, tombol answernya, dia akan menghilang. Ya, dia akan menghilang, kemudian muncul jendela yang kedua. Nah, jendela yang kedua tuh yang sebelah kanan ini. The most difficult question is in the world. Kemudian tes resultnya muncul. Nah, ini dia. Gitu ya. Terus ada keterangan nanti. Correct, incorrect di sini. Misalnya seperti itu. Terus jawabannya apa? Gitu. Jadi teman-teman kasih keterangan juga. Kemudian ada tombol juga. Tombolnya berubah tapi di sini ya. Tombolnya berubah. Kita kasih keterangan next question. Yang mana ketika tombol itu kita klik nantinya akan muncul pertanyaan selanjutnya.
Jadi dia balik lagi nih, muncul jendela yang ini. Jadi setelah muncul ini, terus ke sini, terus muncul lagi ke sini. Tapi yang tampil di jendela pertama ini nanti pertanyaannya sudah berbeda ya. Jadi kita akan shuffle dari beberapa pertanyaan yang kita siapkan. Misalnya tadi Miss kan bikin kuis ya, bikin kuis ke teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan kuisnya, kuisnya akan diacak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih huruf A, B, C, D jawabannya. Nah, jadi ketika diklik answer, muncul tuh, oh jawabannya benar, oh jawabannya salah. Terus habis itu teman-teman klik next. Nah, next muncul lagi tuh pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah, itu yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi dia bisa hilang terus muncul pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara membuat bisa seperti itu, Miss? Nah, kita buat sebuah fungsi, teman-teman. Kita buat sebuah fungsi namanya adalah show result. Yang mana fungsi show result itu berisi beberapa perintah, beberapa tindakan. Yang pertama, apa nih, teman-teman? Yuk, boleh dibantu baca nih. Siapa yang mau mewakili? Sembunyikan formulir pertanyaan, Miss, yang Ya, pertama. sembunyikan formulir pertanyaan. Betul ya, Umay, thank you. Kemudian yang kedua, Tampilkan formulir oke, thank you Kenzi. Menampilkan formulir tanggapan. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau mewakili? Ubah label dari menjawab menjadi pertanyaan berikutnya. Oke, mantap Radit. Ubah label dari menjawab menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, itu tadi. Yang akan kita tambahkan pada fungsi show result. Ya, jadi yang pertama kita sembunyikan dulu tuh pertanyaannya ya. Kemudian setelah dia kita hide, dia akan muncul jendela baru. Nah, jendela baru isinya adalah tanggapannya. Oh, jawabannya benar. Oh, jawabannya salah gitu ya. Terus habis itu setelah muncul hasilnya, dia akan muncul juga push button yang berbeda. Keterangannya akan berubah ya. Jadi yang semula answer itu akan berganti menjadi next question. Jadi kita hanya mengubah keterangannya pada push button aja tuh gitu ya. Jadi ini untuk tindakan yang ada pada fungsi show result. Nah, setelah itu, bagaimana cara menghubungkan dengan kode-kode sebelumnya? Nah, caranya kita menggunakan connect, teman-teman ya. Button OK itu adalah tombol yang kita bisa klik tadi, misalnya answer ya. Button OK, clicked artinya ketika tombol tersebut kita klik, maka dia akan menghubungkan dengan fungsi show result. Fungsi show result itu tadi berisi ini. Maka yang terjadi adalah pertanyaannya akan hilang. Kemudian muncul tanggapannya. Setelah itu tombolnya juga akan berubah keterangannya. Nah, itu dia. Jadi kita bisa connect ya, hubungkan dengan show result. Oke, sampai sini apakah dia mau bertanya? Untuk show result, nih result ya. Show result. Belum ada? Belum ada. Masih gini-gini, belum ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, bahas lagi tampilan pilihan pertanyaan dan jawaban ini tadi sudah. Oke. Jadi ketika teman-teman klik next question ya, tombolnya yang muncul tadi next question, ketika kita klik apa yang akan terjadi teman-teman? Siapa yang tahu? Tadi sudah sempat kita bahas dikit. Nih, siapa? muncul Mm-mm, muncul itu apanya tuh, jendela baru. Kenzi? Nanti Iya. muncul ini lagi, Miss. Muncul pertanyaan lagi, Miss. Oke, betul Kenzi dan Umay ya. Thank you Kenzi dan Umay. Jadi muncul jendela baru yang berisi pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu ya. Nanti muncul. Pertanyaannya munculnya secara random atau tidak? Random? Kita shuffle? Bisa ya. Nanti kita hubungan dengan modul apa? Teman-teman, masih ingat modul apa yang kita gunakan untuk mengacak? Modul Random. random, betul. Kenzi masih ingat nih ya. Modul random. Nanti kita hubungan dengan modul random. Tapi belum ke arah sana, teman-teman. Jadi nanti kita buat dulu yang bisa acak itu ini nantinya. Jadi dia bisa shuffle tuh. Bisa shuffle opsi-opsi jawabannya itu ya. A, B, C, D-nya itu biar bisa shuffle. Kenapa? Nanti kalau jawabannya sama terus nih, A, B, C, D, ya, tidak shuffle, nanti jawabannya kelihatan ya. Bisa diapalin. Makanya nanti biar tidak ini ya teman-teman bisa acak itu untuk jawabannya ABCD-nya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, setelah itu kita buat, nah ini kodenya. Kita bahas untuk kodenya. Jadi ada radio group.
Ya, radio group atau button group ini tadi kita buat RBTN 1, RBTN 2, RBTN 3, dan RBTN 4. Itu adalah opsi-opsi jawabannya. Kita tambahkan di sebuah radio group box, radio group. Nih teman-teman. Setelah itu, pada radio group kita set eksklusif false. Nah, ini untuk batalkan pilihan. Ya. Jadi untuk membatalkan pilihan, kita bisa set eksklusif false nih. Untuk menghapus batasan untuk mengatur ulang pilihan, teman-teman ya. Jadi kita gunakan set eksklusif. Kemudian ada set check di sini, artinya berarti dia sudah dicek, teman-teman. RBTN 1 sudah kita cek, kemudian false, lalu RBTN 2, set check lagi, RBTN 3, dan RBTN 4. Semuanya kita cek. Setelah itu, set eksklusif true. Nah, ini ya, setelah itu dia set eksklusif true. Nah, ini untuk memberikan ya keterangan pada RPTN 1, 2, 3, dan 4 ya. Mana tuh jawaban yang benar, mana jawaban yang salah gitu. Jadi fungsinya kita membuat kode ini teman-teman untuk mengetahui ya, supaya programnya tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban pilihan yang salah. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Oke, sekarang kita buat fungsi show question ya. Show question berisi apa saja teman-teman? Show question, ya apakah kelihatan? Sembunyikan formulir jawaban. Oke, sembunyikan formulir jawaban. Lalu apa lagi? Misalkan formulir pertanyaan. Oke, tampilkan formulir pertanyaan. Radit mau bantu? Ubah tulisan pertanyaan selanjutnya menjadi Oke. menjawab. Iya, ubah tulisan pertanyaan selanjutnya menjadi menjawab. Oke, lagi siapa yang mau bantu baca lagi, teman-teman? Setel ulang semua Oke, Umay. saklar. Setel ulang semua saklar. Oke, mantap. Thank you, Umay dan Radit ya. Jadi yang pertama kita sembunyikan dulu formulir jawabannya ya. Jadi jawaban tadi kita sembunyikan, kemudian tampilkan formulir pertanyaan. Nah, next question itu. Setelah Ini itu, izin kamar mandi sebentar nih. oke siap Umay. Iya, boleh. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya sambil menunggu Umay. Nah, kita ubah tulisannya. Yang semula pertanyaan selanjutnya kita ganti dengan keterangan menjawab. Nah, setelah itu kita akan setel ulang semua saklar. Nah, setel ulang tuh berarti sama seperti di awal gitu ya, teman-teman ya, saklarnya. Saklar tuh tombol tadi, baik radio button atau push button. Oke, itu yang akan kita tambahkan pada fungsi show question. Setelah itu, kita akan hubungkan, teman-teman. Jadi ada sebuah fungsi handler ya, sebuah condition fungsi handler. Jadi pertanyaannya, apakah label pada tombol menjawab itu kita klik? Jika iya, maka dia akan muncul fungsi show result ya. Show result. Kemudian kalau tidak diklik, maka dia masih berada di tampilan awal gitu, masih show question. Nah, jadi itu yang kita tambahkan nantinya condition ya. If else nih, kita pakai if else. Selanjutnya ada fungsi start test nih, ada fungsi start test. Umay sudah kembali lagi. Kita lanjutkan ya. Untuk fungsi start test terdiri dari apa saja, teman-teman? Fungsi start test. Fungsi start test, Kenzi, Kenzi. Jika tombolnya bertuliskan menjawab, panggil fungsi Heeh. show result. Oke, good. Jika Kemudian tidak, panggil show question. jika tidak, maka panggil show question ya. Jika tombolnya bertuliskan menjawab, maka dia akan memanggil fungsi show result. Betul. Kemudian jika tidak, dia akan memanggil fungsi show question. Nah, ini untuk fungsi start test ya. Yang untuk menghubungkan antara condition tadi teman-teman. Kondisi ketika dia klik tombol menjawab atau ketika dia tidak mengeklik tombol menjawab gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan susun. Jadi nanti ada tiga fungsi yang sudah kita bahas tadi, kita susun pada kode yang sebelumnya. Ada def show question, def show result, dan def start test. Nah, ini berisi badan fungsinya. Setelah itu, teman-teman, ya, kita akan hubungkan. Ketika kita klik button OK, ya, ketika kita klik tombol button tadi, teman-teman, ya, tombol push button tadi loh. Nah, answer atau apa itu tadi. Nah, next question. Kita klik, maka dia akan menghubungkan dengan start test. Nah, ini start test itu yang ketiga ini.
Jadi kita akan menghubungkan ketiga fungsi menggunakan fungsi start test. Setelah itu, teman-teman pastikan indentasinya benar ya. Nah, ini akan kita kerjakan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjut untuk praktik kodenya? Apakah ada yang mau bertanya? Belum ada? Kita lanjut lagi ya. Masih sedikit lagi pembahasannya. Jadi ketika teman-teman menambahkan definition as ya. Nanti kita buat beberapa pertanyaan. Misalnya teman-teman mau bikin 3 pertanyaan atau 10 pertanyaan ya, boleh. Nah, kita definisikan dulu supaya program bisa mengetahui mana pertanyaannya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Jadi kita buat struktur penulisan dulu nih. Ya. Jadi yang pertama question, lalu yang kedua right answer, lalu yang ketiga 4 5 adalah wrong 1 2 3. Nah, jadi nanti fungsinya kita shuffle tuh ini teman-teman. Ketika kita sudah mendefinisikan nih, yang right answer itu di huruf A, kemudian B, C, D itu wrong 1 2 3. Nah, nanti kalau tidak di shuffle, maka orang udah tahu tuh jawabannya A semuanya gitu ya. Jadi supaya jawabannya tidak huruf A semuanya atau yang di sini semuanya RBTN 1 semua, maka kita shuffle nantinya. Gitu, biar bisa ganti-ganti tuh ABCD-nya ya. Jadi kita buat struktur penulisan terlebih dahulu. Nah, jadi berisi yang pertama question, yang kedua right answer, lalu wrong 1, 2, dan 3. Setelah itu, untuk penulisan kode-kodenya nanti seperti apa? Nah, ini kita bahas nanti teman-teman. Ya, untuk penulisan kodenya. Oke, contohnya nanti seperti ini. Kita hubungkan dulu dengan modul random ya untuk mengacak. Kita hubungkan dengan modul random dan juga fungsi shuffle. Ini penting sekali ya, fungsi shuffle. Lalu kita buat RBTN 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu ada fungsi check answer, teman-teman. Ya, fungsi check answer itu berisi sebuah tombol ya, tombol. Nah, jika tombol jawab pertama ditekan, maka tampilan pesan adalah benar. Nah, itu ya. Jadi ada untuk cek jawaban. Jadi ketika kita klik answer, nanti muncul ya keterangannya benar atau salah gitu. Nanti kita buat pada check answer. Setelah itu, teman-teman, kita satukan ya dari fungsi ask, question, right answer, dan wrong 3 ini, check answer, show correct, kita tampilkan semuanya. Ya, kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan di paling akhir di sini. Ketika kita klik tombol answer, maka dia akan mengecek jawabannya, gitu ya, apakah benar atau salah. Nah, ini bagaimana cara kita menghubungkan menggunakan kodenya. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Kita bahas untuk kode referensinya. Nanti Miss akan berikan contoh referensinya. Kemudian teman-teman boleh untuk mengerjakan ya dari baris 1 sampai baris 133. Nah, ini untuk contoh referensi dari Miss. Nanti teman-teman boleh kerjakan ya. Miss stop share dulu. Teman-teman boleh mulai untuk share screen. Nah, ini Miss nanti berikan referensi tapi yang belum lengkap ya. Nanti supaya teman-teman bisa debugging ya. Tugasnya teman-teman adalah debugging, benerin kodenya yang error. Nah, misalnya ada yang error, teman-teman silakan diperbaiki. Oke, teman-teman boleh mulai untuk share screen dulu ya. Oke, Arya sudah share screen, Radit sudah share screen. Oke, kita tunggu dulu. Arya, apakah sudah download Algo Python? Oh, sudah ternyata. Arya, mantap ya. Ternyata Arya sudah download Algo Python nih. Kemudian ada keterangan apa tuh di sana? Ah, oke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan, ya pastikan sudah disubmit dulu. Nih, untuk teman-teman yang sudah submit, sudah aman ya. Untuk Arya, nah ini karena Arya baru saja join ya kemarin ya. Boleh dicentang-centang semua Arya. Setelah itu kita submit ya. Kita centang seluruhnya. Mantap Arya. Good job. Kita submit, kita centang kotak-kotaknya itu ya. Oke, dan centang seluruhnya. Setelah itu kita submit. Oke, mantap Arya. Nah, sekarang misalkan berikan referensinya melalui code share ya.
Nanti teman-teman tugasnya adalah memperbaiki kode referensi yang Miss berikan. Yang Oke. lesson berapa, Miss? Oh iya, Kenzi masih sudah share screen atau belum nih Kenzi? Sepertinya belum ya. Di lesson yang sama Kenzi masih mengerjakan di hal yang sama ya, di file yang sama. Coba Kenzi boleh mulai share screen. Nah, ini dia. Masih di sini Kenzi. Filenya namanya mymemorycard.py itu ya. Oke, mantap Kenzi. Nah, ini kita kerjakannya di sini. Jadi nanti teman-teman, Miss berikan kode referensinya, taruh di file yang sama ya. Jadi kita mengupdate kodenya. Nanti teman-teman boleh cek dari kode referensi yang Miss berikan, kemudian dicek lagi mana kode yang masih kurang ya, itu boleh ditambahkan. Oke, good. Setelah itu, teman-teman boleh perbaiki kodenya. Oke, kita share screen, share link dulu ya. Teman-teman sudah share screen, kemudian Miss kirimkan di chat Zoom. Oke, itu dia untuk linknya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Nah, ini Rifana sudah menuliskan kodenya. Kenzi, boleh dilihat di chat Zoom ya. Umay, dilihat di chat Zoom. Arya, dilihat di chat Zoom juga. Kemudian Radit, Radit apakah sudah muncul, Radit? Mohon maaf. Oke, Radit. Ada kendala, Radit? Oke. Nah, ini dia. Sedang share screen ya, Radit ya. Jen, apakah ada kendala, Jen? Untuk share screen-nya, ya, kita buka pada modul Ini yang nomor yang 2 sama. ya, Miss? Iya, betul. Tunggu sebentar, Umay. Miss cek dulu ya. Yang dimaksud Hmm. Umay yang mana? Yang ini, filenya My Memory Card. Kita masih mengerjakan di file yang sama. Jadi nanti selama 4 pertemuan, teman-teman, pertemuan minggu lalu, hari ini, minggu depan, dan depannya lagi, kita mengerjakan di file mymemorycard.py. Nah, makanya Oke. Miss minta teman-teman buat submit dulu kemarin di awal. Ya, karena kita Oh, nanti ini akan sama kerjakan. persis, Miss. Enggak sama persis, Sumai. Kenapa? Oh, ini Karena lanjutan. iya, betul. Ada Oke. lanjutannya. Jadi ada beberapa fungsi yang kita bahas tadi. Ini soalnya saya tekan Hmm? nomor 2 tapi dia jadi kayak gini. Gimana, Umay? Ini Enlarge nomor. itu. Oh, iya. Coba diperbesar lagi. Apakah bisa, Umay? Nggak bisa, Miss. Nggak Udah bisa ya. mentok deh. Udah mentok ya. Oke deh. Umay boleh kerjakan langsung di file ini ya. My memory card itu. Nah, nanti Oh, yang dari Miss, apakah udah bisa diakses code share-nya? tunggu. Udah, Miss. Udah, oke. Boleh dipindahkan, kemudian dicek kembali. Mana kode referensi yang masih perlu diperbaiki? Karena itu kodenya masih belum lengkap ya. Miss berikan kode yang rumpang. Jadi ada beberapa bagian yang perlu teman-teman tambahkan di sana supaya teman-teman memahami ya yang sudah kita bahas hari ini tadi. Nah, dicek dari yang pertama teman-teman. Kita cek dulu apa yang perlu kita hubungkan ya. Modulnya, library-nya apakah sudah dihubungkan seluruhnya atau masih ada yang kurang lengkap? Boleh dicek lagi. Ketika di running kalau belum muncul, teman-teman boleh dicek kembali ya. Oke. Ada keterangan apa di sana Arya? Punya Arya ada RBTN 2 is not defined. Did you mean RBTN 1? Oke, coba kita cek dulu ya, punya Arya ya. Di baris RBTN 2 nih. Kita cari di atas nih, Arya. Line 17, baris ke-17 Arya. Add button RBTN underscore 2. Oke. Kemudian kita cari RBTN 2 ya, Arya ya. Nah, ini belum lengkap ini Arya, RBTN-nya ya. Oke, boleh dilengkapi dulu Arya, didefinisikan. RBTN 2, RBTN 3, dan RBTN 4 itu apa saja? Jadi kode referensi yang dari Miss itu memang belum lengkap ya, Arya ya. Jadi Arya boleh lengkapi. Yang ada di code share itu belum lengkap. Jadi itu boleh dipindahin, terus dilengkapi lagi. Gitu ya. Oke, mantap teman-teman. Siapa yang sudah menemukan errornya, nanti boleh sampaikan sama Miss ya, yang sudah Itu menemukan yang kita errornya. harus copy itu di mana, Miss? Yang kita harus gabungin sama ininya.
Oke, Umay, yang harus di copy dan yang digabungkan. Nah, ini Umay. Jadi Umay, tadi kita bahas tentang apa? Tentang fungsi ya. Fungsi apa saja? Iya. Show result, lalu show question, kemudian apa lagi? Definition ask, lalu Hmm. definition show correct dan check answer. Kemudian setelah itu kita hubungkan masing-masing dengan klik connect tadi loh, klik connect, check answer kayak gitu-gitu. Nah, nanti Umay boleh pindahkan kode referensi yang dari CodeShare ke laboratorinya, bukan laboratori, ke mana? Ke Oh, yang bagian ada di file memory atasnya card ini ya, dan Miss. file. Iya, Yang ada betul. di atasnya window ini ya, Miss. Key widget. Key widget. Iya, Umay. Yang di Oke. baris ke itu ya. Mulai Baris dua dari puluh. baris, iya, itu ke bawah. Oke, mantap teman-teman. Boleh ditambahkan. Atau kalau mau lebih mudah, teman-teman, karena ada beberapa kode yang terselip di sana ya, boleh di-copy seluruhnya. Kemudian teman-teman dicek lagi mana yang masih error gitu ya. Karena ini referensinya belum lengkap yang dari Miss. Oke, mantap. Nah, ini punya Arya udah mulai nambahin ya. RBTN 2, kemudian tambahkan RBTN 3 ya, dan RBTN 4 ya. Kemudian Kenzi. Kenzi, coba di play dulu. Ada keterangan apa ini Kenzi? RBTN 2 is not defined. Coba Kenzi kita cari RBTN 1. Mana Kenzi? Nah, nih RBTN 1 udah terdefinisi. Tapi RBTN 2, 3, dan 4 apakah sudah terdefinisi? Nah, jadi tugasnya Kenzi adalah mendefinisikan RBTN 2, 3, dan 4 ya, supaya bisa ke running nanti. Oke, mantap Kenzi. Kemudian Rifano. Rifana sepertinya sedang menuliskan kelas memory card, lalu ada kelas question, lalu ada application gitu ya. Oke, good. Boleh. Nanti Rifana boleh dilanjutkan. Kemudian dari Radit, ya Radit udah sampai mana nih? Apakah ada error punya Radit? Ada keterangan apa nih punya Radit di sini? Mm-mm. Coba kita Uh, play. shuffle is not defined. Oke, shuffle is not defined. Artinya, shuffle itu adalah fungsi yang ada di dalam modul apa sih, Radit? Shuffle itu berada di dalam modul random ya. Ada keterangan random is not defined. Berarti tugasnya Radit apa? Menambahkan, menghubungkan dengan modul random. Bagaimana caranya? Pada kode program di paling atas itu sudah ada modul random atau belum? Radit, yang paling atas ya. Paling atas. Nah, ini. Apakah sudah ada modul random di sini, Radit? Biasanya di paling atas kita hubungkan dulu nih ya. Nah, nih. From random import shuffle itu ya. Kita Miss, ini hubungkan. di sini RBTN 2 is not defined ya, Miss. Oke. Oh iya, Umay. Betul. Punya Umay. Di sini ada keterangan RBTN 2 is not defined. Artinya Umay diminta untuk menambahkan definisi untuk RBTN 2, 3, dan seterusnya ya. Dan 4. Oke, good. Umay sudah tahu ya. Kemudian lanjut lagi. Jen, progresnya sampai mana nih? Jen, progresnya. Oke, Jen boleh masuk dulu. Username sama passwordnya apakah lupa Jen? Belum bisa ya? Coba Miss bantu cek dulu ya. Punya Jen, username, Dari password. Iya, Jen? dari tadi pencet next, next dia nggak mau next. Oh, dari tadi klik pencet itu tapi tidak mau next. Oke, oke. Tunggu Iya, sebentar ya. padahal Heeh. password sama username-nya udah benar. Udah bener. Tapi dia Oke. nggak mau ke halaman selanjutnya. Oh, oke, oke, Jen. Coba kita cek dulu ya. Jen, Netem. Kemudian next. Kita klik next. Apakah bisa, Jen? Oh, oke, oke. Coba, Jen. Kita close dulu. Kemudian Jen masuk lagi ya. Buka ulang. Iya. Ini boleh di close dulu. Klik silang. Kemudian Jen boleh buka ulang dan juga share screen sekalian. Miss, Oke. ini di sini shuffle answersnya error, Miss, katanya. Oke, Umay. Ada keterangan shuffle is not defined ya. Iya, Miss. Shuffle itu adalah merupakan sebuah fungsi yang ada di dalam modul random. Jadi tugasnya Umay apa? Menghubungkan dengan modul random. Bagaimana caranya? Umay bisa scroll ke atas. Apakah sudah ada kode referensi untuk menghubungkan dengan modul random? Eh,
paling atas biasanya itu untuk menghubungkan ya, connecting to module and library. Nah, Belum ada ini nih. belum ada ya. Oh, belum Sudah ada. ada PyQt 5, tapi belum ada modul random. Berarti Oh, tugasnya Umay menghubungkan dengan modul random dan fungsi shuffle. Gimana caranya? From random, import, save shuffle itu. Oke, good Umay. Mantap. Kemudian Jen, kita coba lagi klik next. Apakah bisa? Next. Oh, tunggu sebentar. Versinya ini Microsoft Windows Version. Hmm. Oh, oke, oke. Ini Jen, downloadnya aplikasinya kapan ini? Jen, Kayaknya apakah udah sudah? Heeh. dari tahun lalu. Oh, udah lama, Jen. Oke, oke. Berarti Jen ini aja. Download ulang pakai file referensi dari Miss ya, Jen ya. Sepertinya ada yang ini, ada yang diperbarui, Jen. Coba Miss coba ini carikan ini linknya. kok nggak keluar Hmm? aplikasinya ya, Miss, di sini. Oke, tunggu sebentar ya, Uma ya. Kita Sini. installing code. Oke, Jen. Sepertinya Jen ada kendala sama kodenya, sama ininya, aplikasinya. Coba Jen copy link yang ada di chat Zoom dulu ini. Ya, Jen boleh copy linknya, kita buka untuk download ya. Di sana aplikasinya judulnya Algo Python ini yang versi terbaru nih. Nah, last update 2 months ago. Ya. Jadi ada update dari aplikasinya, Jen. Nah, ini karena baru saja diperbarui 2 bulan yang lalu sama Sevolod Karpenko itu yang developernya ya. Jadi kita perbarui aja ya karena versi aplikasinya mempengaruhi itu. Oke, Kian, ini ya. Nanti kalau ada kendala, Jen boleh sampaikan sama Miss ya. Untuk kode yang referensi yang ada di CodeShare, nanti Jen boleh copy dulu ya, nanti supaya bisa ditambahkan pada filenya. Oke, mantap teman-teman. Lanjut lagi berikutnya. Tadi yang pertanyaan dari Umay ya, Umay. Oke, Umay. Sekarang coba kita play. Apakah sudah bisa muncul? Iya, dia cuman Mm-mm. stuck di mana nih, Miss? Cuman stuck di ini aja, Miss. Tuh, Oke, stuck ya. Coba kita scroll dari atas sampai bawah, Umay. Dari atas. dari atas Oke, ini. ini sudah ada kode kode untuk menghubungkan ya. Kemudian Ya. pembuatan objek, lalu ada widget, kemudian pembuatan eh, layout ya. Terus kita scroll lagi ke bawah sampai bawah, Umay. Lagi ke bawah terus. Oke, cek ke bawah. Apakah ada kode yang kurang? Coba kita cek dulu. Nah, lagi scroll paling bawah. Coba Umay perhatikan. Biasanya di paling akhir itu ada kode yang Oh digunakan. iya, Iya, tahu ya Uma ya, supaya aplikasinya muncul terus nih sampai kita klik tombol close. Kita gunakan apa teman-teman? app Execution. execution bukan, Miss? Iya, betul. Tapi executionnya yang pakai anu, Miss. Yang mana tuh, Miss? Exec yang kemarin, execution Oh, ya. yang ini ya. App.exec ya. App.exec kurung buka kurung tutup. Oke, mantap Umay. Coba di play dulu. Kita play. Oke, bisa. Udah bisa? Sudah bisa, Miss. Oke, mantap ya. Umay berarti udah tahu letak errornya tadi di mana saja? Iya, sudah, Miss. Oke, good, Umay. Kalau sudah boleh dicek lagi kode-kodenya ya. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh ditanyain sama Miss ya, Umay ya. Oke, Miss sambil keliling lagi. Jen, boleh di-download dulu link yang dari Miss ya, Jen ya. Untuk cara downloadnya, di sana ada tutorialnya, Jen. Nanti kalau Jen misalnya masih terkendala untuk downloadnya, boleh disampaikan sama Miss ya, Jen ya. Oke, Miss sambil keliling dulu. Untuk Radit nih, Radit apakah ada kendala, Radit? Apakah sudah bisa Enggak, di-play? Sudah muncul? seperti ini. Apakah jendela aplikasinya udah muncul punya Radit? Udah. Udah ya. Oke, mantap. Kita klik dulu. Coba kita tes ya. Klik answer. Apakah sudah muncul jendela berikutnya? Sudah. Kemudian kita klik tombol next question. Apakah sudah muncul pertanyaan berikutnya? Enggak.
belum muncul next question ya. Itu karena apa tuh? Oke, Arya sedang bertanya nih. Oke, menurut menurut Radit karena apa? Karena belum dibuat itu. Iya, pintar. Tahu ya, Radit ya. Jadi nanti next next kode kita tambahkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, Radit ya. Oke, mantap Radit. Sudah tahu ya, errornya tadi di mana saja, Radit? Di definisi RBTN Oke, sama TOEFL. oke, sama shuffle. Kemudian yang terakhir, execution-nya. Oh ya, app. Oke, update execution itu ya. Ada 3 ya. Oke, mantap. Radit sudah tahu. Lanjut lagi, Miss keliling lagi. Ini Arya bertanya. Oke, Arya. Ada apa, Arya? Apakah ada kendala? Jendela aku udah bisa muncul. Oke, jendelanya belum bisa muncul punya Arya. Coba kita play lagi ya. Kita bantu cek dulu. Play lagi, Arya. Apakah bisa muncul? Belum. Kalau gitu kita cek kodenya ya. Kita scroll di paling atas dulu, Arya. Kita cek di paling atas ya. Kita scroll. Oke. Kita scroll ke atas. Apakah bisa, Arya? Oke. Kita scroll lagi. Mentok paling atas. Lagi. Kita scroll ke atas. Paling atas lagi. Nah, ini dia. Ini belum ada modul yang perlu kita gunakan. Modul apa namanya, Arya? Untuk mengacak modul random ya. Jadi Arya bisa tambahkan from random import shuffle. Nih, di baris ketiga itu. Ya, from random import shuffle. Sama seperti punya Radit dan Umay tadi ya. From random import shuffle. Nih, coba Miss tuliskan di layar ya, nanti supaya Arya bisa tuliskan di baris keempat itu. From random import shuffle. Oke, good. Import shuffle. Dah, lalu kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini RBTN 4 udah lengkap ya punya Arya ya. Yang paling akhir nih Arya. Ini masih masih kurang lengkap di paling akhir. Coba kita scroll paling bawah Arya. Scroll paling bawah. Apakah sudah ada app.execution? Belum ada ya, punya Arya ya. Boleh ditambahkan dulu Arya, app.execution di baris terakhir. Oke, Arya boleh tuliskan app.execution di baris terakhir. Scroll ke bawah dulu. Bukan di sana, Arya. Scroll paling bawah. Paling bawah itu di baris terakhir. Nah, window.show paling bawah kita tambahkan app.execution. Oke, itu diklik enter dulu, lalu kita ketikkan app.execution ya maksudnya. Oke, mantap Arya. Sekarang kita coba running lagi ya programnya. Apakah sudah muncul jendelanya? Oke, good. Nah, ini udah muncul tuh Arya. Pinter ya. Kemudian kita tes dulu aplikasinya apakah sudah jalan nih Arya. Sudah? Kemudian ada tombol ya. Next question berikutnya. Apakah sudah muncul Arya? Ketika diklik next question, apakah muncul jendela berikutnya? Apakah Ya. sudah bisa? Belum ya? Belum bisa ya? Karena Arya belum menambahkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini sama seperti punya Radit tadi. Oke, good job Arya. Ini sudah muncul jendelanya. Mantap. Nah, nanti Arya boleh pelajari lagi referensi dari Miss, boleh disampaikan sama Miss ya. Bagian mana programnya yang masih belum kurang paham gitu. Oke, Miss keliling lagi untuk Kenzi. Kenzi, apakah sudah bisa muncul outputnya? Kita coba play lagi, Kenzi. Kita coba play ya. Apakah sudah muncul jendela programnya, jendela aplikasinya, Kenzi? Boleh Sudah, nyalakan Miss. audionya? Oke, sudah muncul ya di tempat Kenzi ya. Karena di sini nggak kelihatan. Oke, berarti sudah aman. Kenzi sudah tahu atau belum? Tadi letak errornya di mana saja, Kenzi? Jangan Tadi ditemukan. Mm-mm. yang ini tadi belum ditambahin. Oke, lalu eh ini oke, from random import shuffle sama sama ini execution itu ya. app Oke. execution. Iya, good. Kenzi sudah tahu di mana letak letak errornya. Oke, mantap Kenzi. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya untuk Jen.
Jen, bagaimana Jen? Apakah ada kendala Jen untuk download aplikasi Algo Python-nya? Enggak, ini lagi loading lagi di download. Oke, punya Jen sedang loading lagi ya, karena proses mendownloadnya lumayan lama ya Jen ya. Oke Iya. Jen, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti sebagai gantinya Miss ini aja ya. Miss kirimkan kode referensi yang versi lengkap. Nanti Jen boleh copy kode referensinya yang ada di code share tadi ya. Kemudian Jen boleh simpan dulu kode referensinya. Supaya nantinya kalau aplikasinya sudah bisa terakses lagi, dibuka lagi, Jen bisa pindahkan kode referensinya. Oke, coba Miss Yes. perbarui. Oke, thank you Jen. Lanjut lagi, sekarang Rifano nih. Rifano, progresnya sudah sampai mana nih, Rifano? Oke, Rifano sudah membuat apa saja di sini? Rifano boleh dijelaskan sama Miss nih, idenya Rifano. eh Mm-mm. nih Oke, class question header itu ya. Kemudian pembuatan kelas apa lagi nih? Question, oke, definition, init, ya. Oke, mantap. Berarti nanti Rifano munculin questionnya itu ya, pada kelas question untuk jendela pertanyaan. Kemudian ada question header. Oke, ada font size juga yang Rifano tambahkan. Oke, good job Rifano. Boleh. Oke, mantap. Nanti kalau ada kendala boleh kabar-kabar sama Miss ya, Rifano ya. ya. Oke, diskus sama Miss. Mantap, Rifano. Lanjut lagi teman-teman ya, karena waktunya sudah pukul sekian nih. Kita rangkum dulu materi hari ini ya. Oke, Miss mau tanya. Dari Radit nih, menurut Radit, hari ini materinya yang paling menarik menurut Radit yang mana nih, Radit? Kayak Mm-mm. pelajaran tentang fungsi-fungsi. Mempelajari tentang fungsi-fungsi yang baru tadi ya, Radit ya. Oke, ada lagi Radit? Itu doang sih. Itu doang yang menurut Radit paling menarik ya. Mantap. Thank you Radit. Kita lanjut lagi ya. Testimoni dari Arya nih. Arya yang udah lama nggak ketemu sama Miss nih. Arya, menurut Arya materi apa yang paling menarik nih hari ini yang Arya pelajari dari kelas hari ini? Mm-mm. Yang mana tuh menurut Arya? Yang ini, yang memory card. Yang memory card itu ya. Oke, mantap Arya. Jadi aplikasi memory card itu untuk apa sih Arya menurut Arya? Wis. Untuk kuis, iya betul, pinter Arya. Sudah tahu ya Arya ya. Jadi kita bikin aplikasi seperti untuk munculin pertanyaan dan jawaban ya. Seperti gunanya untuk kuis waktu kita main Kahoot itu ya. Oke, thank you Arya. Satu lagi nih, Miss mau tanya dari apa ya? Dari Kenzi, dari Kenzi. Menurut Kenzi, materi apa yang paling menarik hari ini? Eh, sama sih, Miss. Sama di mana tuh Kenzi? Yang tadi disebutin Oke, yang tadi disebutin sama Arya ya, memory card, sama Reddit juga tentang fungsi-fungsinya. Oke, Kenzi. Ya, thank you, Kenzi, Arya, kemudian Reddit. Ada lagi yang mau menyampaikan perwakilan lagi tanpa ditunjuk? Kok Miss? Oke, Umay, boleh Umay. Ini Miss tata letak lagi Miss. Oke, tata Kayak letak ya. kemarin. Iya, yang paling menarik menurut Umay tata letaknya ya. Jadi tata letaknya tadi gimana, Umay? Eh, Kayak apa Bisa? radio Mm-mm. Batan dan lain-lain yang bisa di apa ya namanya didesain sendiri gitu. Didesain sendiri. Menarik itu desain itu kan Miss. Iya, oke, thank you Umay, mantap ya. Jadi banyak sekali yang hari ini teman-teman pelajari tadi, terutama tentang fungsi-fungsi yang sudah kita buat tambahkan hari ini. Kemudian ada tata letak, lalu ada modul juga yang kita tambahkan ya. Dan juga jangan lupa yang paling akhir tadi teman-teman ya, ada app.execution itu penting sekali. Ketika teman-teman sudah nulis kode panjang sampai bawah, tapi kurang satu baris tuh, app.execution. Apakah aplikasinya muncul? Tidak ya, teman-teman ya. Jadi paling penting banget tuh yang paling akhir itu juga jangan sampai terlupakan.
Oke, teman-teman ya, sepertinya sudah cukup kelas untuk sore hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi di hari Jumat di minggu-minggu berikutnya. Kita bahas lagi untuk progresnya, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima Masih banyak, kasih. Miss. Terima kasih, Oke, Miss. terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Bye. Kasih, Miss. Bye. Oke.